Shalom Bapak Ibu Jemaat GP Kris Pangkal Pinang. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, dan Ia telah menopang kehidupan kita hari lepas ke sehari. Pada kesempatan ini, marilah kita memuji Dia, memuliakan namanya sebagai ungkapan syukur atas kebaikannya kepada setiap kita. Mari kita memuji Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya.
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dan yang telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini, untuk menebus kami, untuk menanggung hukuman dosa kami, untuk memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih hidup dan diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk bersyukur kepadamu untuk seluruh hidup kami. Kiranya Engkau menolong kami, dan kiranya Engkau berkenan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, dan kiranya melalui nyanyian dan puji-pujian kami Engkau berkenan dan Engkau senang hati. Dan berkatilah kami ya Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini, agar kami dapat semakin mengasihi Engkau dan makin mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertingkam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita memuji Tuhan. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia angkat ku jadi anak.
hadapi sekarang ini. Apapun yang sedang terjadi, kita percaya bahwa semua itu tidak di luar kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kuasanya, semua ada di dalam rencananya. Apapun itu, semua baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya, apa yang menjadi rencananya. Karena itu saudara, mari kita terus memuji Dia. Pelangi kasih. mendeklarasikan hukum yang terutama yang diambil dalam Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Yang pertama-tama mari kita berdoa untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kita sampai hari ini. Dan kita bersyukur kepadanya. Kita bersyukur atas perbuatan-perbuatannya. Kita bersyukur untuk berkat-berkatnya. Kita bersyukur untuk keselamatan kita dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh ajaib kalau kami ada sampai pada hari ini. Dan itu adalah anugerah-Mu semata-mata, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur dari hari ke hari Engkau menopang kami, memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan. Engkau menyertai dan menopang kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan dan jalan keluar serta penghiburan. Juga kami bersyukur untuk berkat-berkat yang cukup untuk kami, yang boleh kami nikmati hari lepas ke hari. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Juga kami bersyukur apalagi Engkau telah memberikan kami keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin kami capai dengan kekuatan kami, tetapi dengan anugerah-Mu yang besar Engkau telah memberikannya kepada kami dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih semuanya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk wabah virus corona yang masih mewabah di seluruh dunia pada saat ini. Kita berdoa agar melalui ini Tuhan mengingatkan setiap orang di muka bumi ini agar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan agar setiap para pemimpin negara merendahkan diri, berdoa memohon pertolongan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, karena ini adalah merupakan peringatan bagi Tuhan agar manusia tidak mengandalkan dirinya dan kekuatannya, tetapi mau mentaati dan mau percaya mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona yang masih terus mewabah di seluruh muka bumi sekarang ini. Dan itu telah menjadi dampak yang sangat luar biasa, telah menggemparkan seluruh dunia, membuat umat manusia menjadi ketakutan, dan sudah banyak korban jiwa yang telah meninggal karena virus ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini tidak di luar kuasa-Mu, tetapi semuanya dalam rencana-Mu untuk mengingatkan umat manusia di muka bumi ini agar tidak mengandalkan diri, agar tidak mengandalkan kekuatan, menyadari betapa lemahnya kami dan betapa terbatasnya kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah kami umat manusia yang bodoh ini, ampunilah kami umat manusia yang tinggi hati ini, ampunilah kami juga orang-orang Kristen yang mungkin selama ini kami juga kurang menghormati dan mentaati Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kiranya, ampunilah setiap kami. Dan kiranya melalui semuanya ini Tuhan, semua umat manusia boleh berdoa kepada-Mu, merendahkan diri dan memohon ampun kepada-Mu, memohon pertolongan-Mu untuk dapat menghentikan akan perkembangan virus ini, supaya tidak lagi menyebar dan tidak lagi menular ke berbagai manusia. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong setiap usaha yang dilakukan oleh berbagai negara untuk dapat menghentikan penularan virus ini. Tolonglah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang ketiga, mari kita berdoa Bapak Ibu untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon supaya Tuhan juga yang menopang bangsa ini di tengah-tengah wabah virus corona. Kita berdoa supaya Tuhan terus mempertahankan negara kita. Kita berdoa juga untuk ekonomi, supaya Tuhan juga yang terus menolong, supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan juga penanganan virus corona ini di negara kita, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kita dan juga para dokter yang menangani para pasien, supaya Tuhan kiranya melindungi mereka agar mereka tidak terinfeksi virus ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan pun juga yang menolong pemerintahan bangsa kami Indonesia di tengah-tengah virus corona yang terus menular sekarang ini, dan berbagai usaha telah dilakukan dan masih banyak saja orang-orang yang telah terinfeksi. Kami memohon kepada Tuhan, tolonglah kiranya pemimpin negara kami untuk dapat menghentikan perkembangan virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong agar setiap mereka yang sedang terinfeksi, mereka dapat disembuhkan kembali. Dan tolonglah kiranya para medis, para dokter, para perawat yang
merawat, mereka di garis depan untuk menangani orang-orang yang telah tertular penyakit ini. Dan karena itu kami mohon tolong lindungilah mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak terinfeksi. Kami mohon juga setiap usaha yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi hal ini, kiranya Tuhan tolong, supaya kiranya ya Tuhan semua itu boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk dapat menghentikan dan mematikan akan virus ini dan berhenti menular di negara kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyian doa, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala dan pemelihara kita. Kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kegelapan Memperjelas Terang. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami, meskipun Tuhan, dunia pada saat ini sedang menghadapi permasalahan yang besar bersama. Biarlah Tuhan, lewat apa yang terjadi dan yang sedang terjadi, kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, supaya di tengah-tengah dunia ini kami tidak kehilangan arah ataupun pengharapan, tetapi kami tetap punya arahan yang tepat daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami ya Bapa,
supaya kami tidak menjadi khawatir, kami tidak menjadi gentar. Kami boleh menghadapi hari-hari kami dengan bersandar kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang bisa kami lakukan seturut dengan rencana Tuhan melalui firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 22 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 36 hingga 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terorisme, perang, badai, gempa bumi, banjir, tsunami, pemanasan global, wabah flu burung, semua itu selama ini sudah mewarnai dunia, menakutkan sebagian penduduk bumi. Tetapi saudara-saudara, pandemi COVID-19 melampaui semuanya itu. Apa yang menjadi prestasi dari pandemi COVID-19 ini? Seorang profesor dari Georgetown University yang bernama Paul D. Miller berkata, pandemi COVID-19 menyebabkan peradaban di seluruh dunia nyaris sepenuhnya berhenti. Orang-orang didorong dan terpaksa untuk menunda, bahkan menghentikan hampir semua rencana dan cita-cita mereka. Sekolah dihentikan, perjalanan ditunda, pertandingan dibatalkan, negara, kota, bahkan desa pun banyak yang menutup diri. Ribuan orang sudah meninggal, kemungkinan ribuan lagi akan meninggal. Yang hidup menjadi bertambah miskin dan semakin ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi kali ini, kira-kira apakah itu? Bahwa pencapaian manusia ternyata bukan segala-galanya, dan kasih antar manusia itu ternyata lebih penting dari pencapaian itu. Saudara-saudara, kita adalah generasi yang bertambah usia bersamaan dengan berbagai kemajuan yang luar biasa. Misalnya kemajuan teknologi komputer, kemajuan di bidang kesehatan, televisi dari diciptakan sudah berevolusi demikian rupa sehingga sekarang kita mengenal televisi yang smart, yang pintar. Mall, pusat perbelanjaan, transportasi, dari motor hingga pesawat terbang, internet dan handphone. Bahkan kita bisa berkenalan dengan orang asing ataupun menjadi terkenal lewat aplikasi. Dari merebaknya tempat-tempat makan, kafe yang modern, bahkan sekarang kita tidak perlu pergi ke sana. Makanan dan minuman bisa diantar ke depan pintu rumah. Nah, saudara-saudara, semua hal ini baik. Semua alat dan kemajuan ini memberikan manusia kekuatan dan juga kekuasaan. Tetapi hal ini juga punya potensi yang membahayakan jiwa. Seperti dengan semua hal yang baik, semua hal yang baik bisa menjadi berhala. Dengan semua kekuatan dan kekuasaan di tangan manusia, manusia itu terasa seolah tak terkalahkan. Kembali saya mengutip Miller. Setiap masalah bisa diselesaikan, setiap pertanyaan bisa dijawab. Kemudian dia berkata, kalau orang Yunani kuno melihat keperadaban kita yang postmodern ini, mereka akan memanggil kita dewa-dewi. Tetapi saudara-saudara, ironisnya peradaban juga punya sisi gelapnya. Peradaban bisa dan sudah membiarkan dosa.
Perasaan nyaris tak terkalahkan ini mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri, memandang orang lain, dan memandang alam sekitar kita. Dan yang paling penting, bagaimana kita memandang Allah. Kita memandang tinggi diri kita dan memandang rendah orang lain. Memandang dunia ini, ciptaan Allah ini, hanya sebagai kesempatan untuk kita mengeksploitasi demi keuntungan. Dan banyak orang di dunia ini sekarang memandang Allah dengan rendah atau bahkan menganggapnya tidak ada. Orang-orang yang beragama pun bisa menjadi begitu congkak, begitu eksklusif, memanfaatkan Allahnya demi egoisme pribadi ataupun golongannya. Nah, saudara-saudara, di tengah kemajuan ini, orang-orang Kristen pun mudah untuk meremehkan peringatan Yesus bahwa sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup sederhana di tengah-tengah peradaban yang sangat tinggi teknologi ini dianggap menyia-nyiakan berkat Allah yang maha kaya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang terkejut, syok, panik, dan sulit memahami mengapa Allah mengizinkan hal seperti ini terjadi sekarang. Karena kenyamanan sudah dianggap menjadi kebiasaan, bahkan terasa sebagai keharusan. Banyak orang Kristen di masa kelimpahan seperti sekarang abai bahwa sepanjang sejarah orang-orang Kristen telah melewati masa-masa yang sukar. Dan Yesus sendiri sudah pernah mengingatkan, selama kita di dunia ini, kita akan mengalami berbagai macam kesusahan. Seperti yang diingatkan oleh para rasul kepada orang-orang Kristen generasi pertama yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ada alasan mengapa di dalam Alkitab dosa yang berat, dosa yang intens, yang membuat Allah bukan hanya marah tetapi menjadi murka, seringkali berkaitan dengan kota yang kaya dan berkuasa, yaitu peradaban yang maju. Peradaban yang besar selalu melibatkan kekuasaan yang besar dan kekayaan yang melimpah. Bila kota orang kudus digambarkan di dalam Alkitab sebagai Yerusalem baru, maka kota orang berdosa, orang fasik, digambarkan sebagai Babel, kota Babel, bukan kerajaan Babel, saudara-saudara. Kedua kota itu menyimbolkan dua sikap yang saling bersaing terhadap peradaban. Yang pertama, atau penduduk Yerusalem baru, didirikan bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh Allah untuk umatnya yang mengasihi Allah, yang mengasihi Allah lebih dari apa yang bisa dicapai manusia. Tetapi kontrasnya, kota yang kedua, yaitu kota Babel, didirikan oleh tangan manusia untuk menunjukkan kreativitas dan kepintaran mereka sebagai tanda bahwa mereka bisa tanpa Allah. Bahkan kota ini dibangun untuk menantang Allah. Menara Babel di kitab Kejadian dan kota Babel di kitab Wahyu menyimbolkan bagaimana manusia mengagumi manusia, bukan lagi dengan cara yang sehat, tetapi menjadi berhala. Bahwa manusia bisa maju tanpa melibatkan Allah dan malah ingin menggantikan tujuan-tujuan Allah. Nah, saudara-saudara, permasalahannya bagi kita yang masih hidup di dunia ini, kedua kota ini sebetulnya secara demokratis menjadi satu di bumi. Maksud saya, kita tinggal di bumi, di kota yang sama antara penduduk Yerusalem dengan penduduk Babel. Perbedaannya ada di mana? Yaitu di hati dan sikap. Antara mereka yang memakai kemajuan teknologi dan membangun peradaban di atas firman Allah, dengan mereka yang membangun di atas dasar kemegahan manusia. Tetapi seperti perang dunia pertama maupun yang kedua, atau seperti bencana-bencana kemanusiaan yang lain, seperti gempa, tsunami, banjir,
termasuk pandemi COVID-19 ini. Setiap kejadian luar biasa, terutama penderitaan, berfungsi sebagai katalisator. Manusia didesak untuk berhenti sejenak dari perlombaan kemajuan dan memikirkan ulang apa yang menjadi prioritas hidupnya. Manusia diingatkan apa yang lebih berharga, yaitu cinta kasih antar manusia. Manusia Babel asik membangun kerajaannya. Penduduk Yerusalem baru diingatkan, dipanggil untuk tidak membangun peradabannya secara eksklusif. Sayang sekali hari ini kita melihat bagaimana cukup banyak orang Kristen atau gereja sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi pandemi mengingatkan kita bahwa kita ditempatkan di bumi yang sama, di kota yang sama, agar kita saling mengasihi. Penduduk Yerusalem baru harus menunjukkan peradaban yang kudus, yang dimulai dengan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, mengasihi musuhnya, yaitu penduduk Babel, seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara, inilah yang lebih utama. Itulah pemberitaan Injil yang terbaik. Itulah apologetika yang terbaik. Seperti yang firman Allah sudah katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan perintah ini Allah sejajarkan dengan perintah untuk mengasihi dirinya. Nah, saudara-saudara, apakah gereja mungkin terlalu sering mengajarkan untuk mengasihi Allah? Mungkin sebenarnya tidak. Ini sebenarnya dan selalu merupakan hal yang baik, mengajarkan manusia untuk mengasihi Allah. Tidak usah dikurangi, malah harus terus kita ajarkan. Tetapi janganlah kita lupakan perintah yang kata Yesus sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 hingga 21, demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pandemi COVID-19 seperti halnya peperangan atau bencana yang lain, melahirkan pahlawan-pahlawan baru, kisah-kisah heroik baru, keberanian, pengorbanan, ketabahan. Ini muncul dari orang-orang yang tidak kita duga. Orang-orang yang selama ini dianggap orang biasa karena perbuatan mereka menjadi orang yang luar biasa. Orang-orang yang mungkin kalau tidak ada pandemi, peran mereka tidak kita rasakan, apalagi syukuri. Saudara-saudara, di tengah masyarakat umum, kembalinya semangat persaudaraan, simpati, empati, gotong royong, bahkan doa bagi sesama manusia, bahkan lintas agama. Dukungan-dukungan baik secara materi maupun moral kembali menjadi peneduh di tengah kemelut pandemi. Bahkan kisah orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya pun atau anggota sahabat mereka membuat kita lebih menghargai waktu bersama orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita selama ini. Tentu saja saudara-saudara, kita sedih melihat ada orang-orang tertentu yang perilakunya memalukan. Mereka yang mementingkan dirinya sendiri, yang mencari keuntungan di tengah penderitaan pandemi. Seperti di zaman dulu, sekarang juga ada orang-orang yang memanfaatkan perang, memanfaatkan penderitaan untuk mencari keuntungan dengan memperjualbelikan senjata. Kita melihat hari ini ada saja orang-orang yang nuraninya begitu rusak sehingga memanfaatkan penderitaan akibat pandemi COVID demi keuntungan sendiri. Nah, saudara-saudara, janganlah ada di antara kita orang Kristen punya sikap-sikap seperti itu. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak peduli, yang egois, yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain dengan mengabaikan instruksi-instruksi dari pemerintah. Tetapi seharusnya lah kisah-kisah kemanusiaan yang beredar mengingatkan kita apa yang lebih penting, yakni kasih antar sesama, yang jangan sampai hilang
karena sudah terlanjur banyak yang hilang di tengah kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Mari saudara-saudara kita juga mendukung apa yang kita bisa lakukan. Mari kita berdoa, dukung orang-orang yang sedang berjuang dengan doa. Mari kita juga mendukung secara material lewat lembaga-lembaga yang bekerja menyalurkan bantuan-bantuan. Apapun yang tersedia lewat teknologi bisa kita bantu mereka. Kita bisa mendukung mereka meskipun kita tidak berada di garis depan. Dan baiklah saudara-saudara kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang di garis depan kehadiran Allah. Saudara-saudara, pandemi itu buruk. Pandemi itu membawa kegelapan. Tetapi gelap yang paling gelap, yang sangat gelap, justru membuat perang yang kecil, sekecil apapun menjadi nampak lebih jelas. Saudara-saudaraku, Yesus adalah terang dunia. Kita tahu itu. Dialah juru selamat, dialah pengharapan, dialah yang membawa hidup yang kekal. Tetapi saudara-saudara jangan lupa, Yesus juga berkata, kitalah terang dunia. Artinya dia menitipkan kasih-Nya itu kepada kita, orang-orang yang mengikut dia. Dia berkata di dalam Matius 5 ayat 14 hingga 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Mari kita kembalikan perintah Allah ini, yaitu mengasihi sesama di tengah-tengah pandemi COVID ini, sehingga kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak tahu apa persisnya rencana besar Tuhan bagi setiap orang di dunia ini. Tetapi satu hal yang kami pelajari, yaitu agar kami tidak melupakan apa yang penting, apa yang lebih penting daripada kemajuan hidup kami, kemajuan bangsa kami, kemajuan teknologi, yaitu agar kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami menghargai dan kami menjadi terang lewat sikap kami. Ya Tuhan, kiranya lewat firman-Mu yang telah kami dengar, kami kembali diingatkan. Di waktu kami diberikan kesempatan, kami boleh menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Di tengah-tengah orang yang ketakutan, di tengah-tengah orang yang sedang menderita, kiranya cinta kasih Tuhan itu disalurkan lewat hidup kami, lewat tutur kata kami, dan lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan kisah-Mu menjadi kisah yang indah di dalam hidup kami. Dan ketika hidup kami diisi oleh hidup Engkau, hidup kami pun menjadi warna yang harum, warna yang indah, bau yang harum bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk menjadi terang cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berserah. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang telah kita renungkan pada hari ini. Nah saudara, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Marilah kita memuji Tuhan dan juga mengambil tekad untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kasih. Ajarilah kami ini saling
ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, jemaat GP Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan. Sudah 2 minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Saudara, kita tidak tahu pasti kapan situasi seperti ini akan berakhir. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Maka dengan ini kami mengharapkan saudara sekalian untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Biarlah waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan tidak kita sia-siakan, tetapi saudara semua dapat semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Saya mengimbau bagi saudara-saudara sebagai kepala keluarga terutama, bapak-bapak, inilah waktunya untuk saudara membimbing keluarga saudara setiap hari untuk semakin mengenal Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan bersama, berdoa bersama. Mulai besok saya akan membagikan renungan singkat tentang dasar-dasar iman Kristen berupa video, juga ada naskahnya nanti. Saya harap nanti saudara dapat bersama-sama dengan keluarga menonton video itu, atau saudara memimpin membacakan naskah itu kepada keluarga saudara setiap hari supaya iman saudara tetap kokoh, ya. Juga setiap hari rohaniawan GP Pangkal Pinang memberikan renungan harian secara online. Harapan kami saudara sempatkan waktu untuk melihat dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan. Dalam situasi seperti ini saudara, hanya dengan pengenalan yang benar akan Allah kita dimampukan untuk kuat melalui krisis ini, bahkan krisis apapun juga. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama ada berita duka. Saudara telah dipanggil Tuhan. Yang pertama saudara Yohendra, adik Diaken Yopi, yang telah dimakamkan di Bedindang pada hari Minggu 22 Maret yang lalu. Kemudian
Yang kedua, Bapak Ten Kim San telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 25 di pekuburan GP Grace. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian mohon dukungan doa juga buat Bapak Chong Lian Hon, suami Ibu Tri Yungpo, yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagi saudara yang mau memberikan persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening gereja. Nanti nomor rekening akan dicantumkan di akhir video ini. Terima kasih, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, segala kemuliaan, segala hormat dan segala syukur hanya kepada Tuhan saja. Kita akhiri akan ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan doksologi bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan hadirat pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Kiranya kasih yang abadi dari Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dengan saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.